Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Bright. Apa kabar? Halo semuanya. Apa kabarnya ini? Semoga sehat-sehat semua. Seperti itulah kira-kira. Alhamdulillah kita masuk di acara Podcast Bright Indonesia dan Radio Bright Indonesia. Seperti biasa, saya Sam Sumantri dan saya Hani. Oke, bertegur sapa untuk Kak Brighters yang hari ini barangkali tengah disibukkan aktivitasnya, ya kan? Entah di tempat pekerjaan. Yang lagi sibuk, jangan lupa makan. Puasa. Sekarang lupa ya? Puasa ya ampun lupa. Kadang-kadang suka lupa. Ini sesam kalau namanya puasa nih ya. Enggak, kalau orang lupa itu karena ada penyebabnya. Apa tuh sebabnya? Laper. Udah keroncong gitu ya, kerucuk-kerucuk ya perutnya. Biasanya kalau bicara lapar itu gak jauh daripada nafsu, kan begitu ya gak? Asik. Kalau nafsu itu tanda-tandanya normal. Nah, di tips Ramadan di kesempatan kali ini pastinya di antara Brighters yang tengah menikmati acara ini dan kami di sini di Bright Indonesia akan menyampaikan sesuatu yang barangkali ya ini kan berkaitannya dengan ibadah puasa. Berkaitan dengan ibadah puasa. Dan yang berdekatan dengan yang membatalkan, asik itu. Oh, yang membatalkan. Banyak sebenarnya kan? Hati-hati nih Pak. Hati-hati. Yang membatalkan nanti pikirannya traveling kemana-mana gawat Pak. Salah satunya yang membatalkan adalah makan dan minum. Tapi kalau lupa kan nggak apa-apa Pak. Lupa itu disengaja atau tidak disengaja, itu di kategorinya kan seperti itu. Oke, yang pasti gini Mbak. Kadang-kadang ketika kita sedang asik-asiknya menghindari hal-hal yang sifatnya membatalkan ya, tujuan kita seperti itu kan. Tapi memang pernahlah kita temui seperti di jalan nih, ya kan, lagi asik bawa motor kesenggol dengan mobil atau kita nyegal mobil, orang itu tuh wah nyap-nyap dia marah-marah ya kan. Nah itu dia kan. Kalau itu sih biasa ya Pak ya, maksudnya dalam keseharian. Kadang-kadang jangankan itu motor sama mobil senggolan. Kadang-kadang kita jalan aja atau kita naik angkot aja ngeliat orang yang kayaknya entah duduknya nggak bener atau duduknya seenaknya gitu ya, naik angkot tapi duduk seenaknya. Kadang-kadang kan kita dalam hati kesel juga ya. Betul. Ini orang egois banget sih. Itu udah gendeng tuh ya. Iya itu udah nyimpen tuh, udah ngomel dalam hati tuh. Kalau film kartun tuh nggak tuh, itu rambut berdiri semua, kurang ajar langsung terus asep ya. Langsung merah mukanya kan. Tapi begini, itu adalah salah satu ujian ketika kita menjalani ibadah puasa, ketika kita menyimpan sesuatu kemarahan. Itu adalah ujian deh. Bagaimana kita menghadapi atau katakanlah dengan cara bijaksana untuk kita bisa melahirkan hal-hal yang sifatnya menjadi kita emosi. Betul. Pernah nemuin nggak pengalaman-pengalaman di saat berpuasa misalnya ada rasa kesel yang ditahan atau keluar? Saya tuh pernah Pak dalam 1 bulan puasa Ramadan itu saya tuh cuma berapa hari yang nggak marah-marah Pak. Wih, hebat dong. Saya tuh kerjanya ngomel mulu, entah soal kerjaan, entah lihat orang kayaknya ngeselin, itu kayaknya tuh bawaannya tuh pengennya ngomel aja gitu loh Pak. Pengennya tuh kalau misalnya orang yang depan mata saya cakar-cakar kayak gitu Pak. Pasti ada penyebabnya deh. Barangkali pendaringan masih kurang di rumah kan gitu ya enggak? Barangkali ada sesuatu yang sensitif yang dipikirin kan gitu. Ada penyebabnya pastinya. Mungkin ada kali ya, tapi waktu itu sih sebenarnya saya nggak punya masalah apa-apa di rumah. Cuma nggak tahu begitu ngeliat orang. Kebetulan saya tuh tipe orang yang mudah marah Pak. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat ya itu tadi ada orang naik angkot duduknya nggak mikirin ada orang lain gitu. Jadi maksudnya kan kita kalau naik angkot kan rame-rame nih. Betul. Tapi dia duduknya udah kayak naik mobil sendiri. Kayaknya punya dia sendiri, betul, ya kan? Gitu kan. Dalam hati mikir gini, ini orang udah tahu naik angkot duduknya kayak gitu, mending naik taksi aja kali ya tuh dia ya. Lu mending jalan kaki lo, iya kan? Iya benar. Tapi hikmah dari sebuah kemarahan itu ada yang kita dapatkan. Kalau kemarahan itu setiap orang pasti memiliki ya rasa marah. Kayaknya itu manusiawi ya Pak manusiawi. ya? Dan tentunya
kita harus bisa di sini adalah bagaimana caranya memposisikan kita marah itu menjadi positif. Harusnya begitu ya Pak ya. Gimana itu. cara mengendalikan emosi? Bagaimana cara mengendalikan amarah, gitu ya Pak ya. Mungkin Mr. Sam ada tips-tipsnya? Oke, kalau kita misalnya nih salah satu yang paling sederhana sekali, ya kan? Kemarahan itu kita harus tahu juga. Kemarahan kalau diikuti dengan emosi itu akan menjadi bencana. Jadi itu adalah bagaimana kita harus bisa secara bijaksana untuk memulihkan dalam kondisi emosi kita cepat reda, ya kan? Nah, untuk meredakan emosi di sini tentunya ada tahapan-tahapan. Ya, kita harus tenang menghadapi sesuatu yang ada di depan mata kita atau dari telinga kita mendengarkan ada gosip orang nepot atau kita emosi. Betul. Ya kan? Nah, kalau bahannya sering nemuin kayak gitu atau pernah nemuin kayak gitu. Ada gosip yang kurang menyenangkan, terus penasaran gue paranin lo gitu kan. Kalau gosip saya tipenya gini, kalau saya dengar gosip sesuatu, saya nggak percaya kalau saya belum lihat. Jadi kadang-kadang saya pengen lihat dulu nih benar apa enggak sih gitu. Kalau saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tanya dulu. Mungkin, apa maksud lo kan gitu? Tanya tuh ada tahapnya, mungkin tanya baik-baik. Kalaupun misalnya baik-baik dia juga nggak bisa jawab, saya baru kencengin. Ini gimana sih gitu? Itu lagi utang atau apa kira-kira? Tahu aja. Padahal saya bisa ditagih loh Pak. Tapi oke lah, untuk Bretters yang pastinya di kesempatan hari ini yang tengah menikmati podcast Brett Indonesia dan mendengarkan Radio Brett streaming Indonesia Born to Be Loved, pasti pernah mengalami hal seperti itu, ya kan? Semoga saja di dalam menjalankan ibadah puasa, walau toh itu ada, tapi jangan dijadikan sesuatu yang menjadi bersarang di hati kita, bersarang di pikiran kita. Akibatnya kalau marah apa saja bahani? Marah dikeluarin, semua orang tahu kan, kita marah, semua orang dengar nih. Satu mungkin malu. Terus tapi kalau marah itu dipendam kan gak enak juga kan Pak? Jadi penyakit. Bener, jadi penyakit kan Pak. Kita jadi ngedumel sendiri, kadang tensi naik Pak. Betul. Darah tinggi. Darah tinggi nanti Pak. Nah, disinilah dari unsur kemarahan itu yang artinya bagaimana cara kita bisa mengolah pikiran, mengolah perasaan dan hati. Tapi lebih banyak perempuan yang lebih banyak menggunakan kata marah daripada laki-laki. Karena mungkin katanya kalau perempuan itu kan pakai perasaan ya Pak. Pakai perasaan. Marah itu kan rasa ya Pak. Itu kan perasaan yang timbul. Ya. Jadi makanya kalau misalnya perempuan yang paling banyak marah mungkin karena menggunakan perasaan. Sementara kalau laki-laki kan katanya pakai logika kan. Jadi ketika marah mikir dulu nih, ini mesti gimana, ininya gimana, ini gimana. Sementara beda mungkin sama perempuan, marah dulu baru mikir. Baru mikir. Jadi mikir belakangan, Bo. Sebenarnya enggak, pas lagi marah sambil mikir. Kan kalau cewek itu, kalau wanita itu multitasking. Dia bisa kerja masak sambil terima telepon, sambil gendong bayi gitu kan Pak. Jadi multitasking. Jadi marah sambil mikir, Pak. Secara ilmiah nih, kemarahan itu memang ada pada diri kita, bisa menjadi pasif dan agresif, seperti itu. Nah, tipe orang ini dia akan berusaha menahan amarahnya walaupun dia udah begitu pengen marah gitu loh. Jadi bisa dibilang ada orang yang nggak bisa marah walaupun di dadanya tuh berkecamuk gitu. Wah, itu luar biasa. Kan ada seperti itu kan? Ada ya orang yang nggak bisa marah ya. Jadi yang ada dia cuma diem, nahan gitu ya. Seperti ini yang kadang-kadang dia sangat mudah untuk menghindari hal-hal yang sifatnya sangat sensitif. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian tipe yang kedua, agresif nih. Barangkali Bahani ada tips untuk orang yang agresif. Jadi tipe yang agresif itu maksudnya yang langsung meledak ya. Betul. Meluap-luap ya amarahnya. Ya sebenarnya kalau dibilang harus tenang, harus sabar, sebenarnya kayak gitu ya. Tapi pada kenyataan ketika marah langsung aja sih. Orang tuh kalau namanya marah kan nggak bisa ditahan-tahan ya, bisa sama. Jadi begitu lagi, wah ini gini-gini, wah ini gimana, langsung nadanya tinggi kan, gitu. Mungkin ya itu harus sabar atau harus pikir ulang lagi kali ya, gitu ketika mau marah. Ya, itu yang paling berbahaya adalah kemarahan itu terjadi kalau dia merusak barang. Oh iya, ya kan, betul. Mulut bicara keras, ya kan, tato panci, ya kan, tato piring dibanting, gombrang-gombrangan gitu, ya kan. Nah, kemudian terbang.
Ada lagi pemarah yang sifatnya asertif di sini. Oke. Ya kan? Dia marah, tapi dia bisa mengontrol kemarahannya. Oh, ini yang keren ya, yang justru harus kita ikutin yang tipe asertif ini ya. Dan marah itu untuk dia tidak dipendam di hati. Marah saat itu doang, udah gitu lupa. Iya. Dengan kemarahannya itu gitu loh. Oke, dari 3 ciri-ciri tersebut pasti kita memiliki itu. Iya. Dan pastinya asal diingat saja bahwa ketenangan sangat dibutuhkan. Betul. Kesabaran sangat dibutuhkan. Ya. Apalagi dalam kondisi puasa. Iya. Oke, dan untuk Bretters sebelum kita akhiri, ya mungkin satu lagi Pak, karena biasanya puasa tuh lebih rohaninya islaminya lebih tergerak, mungkin sepanjang perjalanan harus lebih banyak istighfar kali ya Pak ya. Itu solusi yang terbaik. Iya, istighfar. Betul. Jadi sepanjang jalan baunya istighfar aja. Jadi ketika ada yang kayak gitu kan emosinya agak terpendam ya, bisa gitu. Dikendalikan. Iya, mana bisa dikendalikan. Betul. Oke, itu adalah solusi yang terbaik adalah istighfar. Istighfar, benar. Oke. Dan Hani, terima kasih. Terima kasih Mr. Sam. Tentunya kita akan bertemu kembali di Tips Ramadan. Dan terima kasih untuk Bretters yang tengah menyaksikan Tips Ramadan dan mendengarkan juga Radio Bright Indonesia Bon Cibilot. Sampai jumpa di acara sama. Lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.